Conservation Med, dalam perjalanan menuju Kampung Cengkuk, kita bisa singgah terlebih dahulu di Taman Wisata Alam Sukawayana yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa melihat keindahan alam pantai dan juga pegunungan. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan ke Kampung Cengkuk di mana situs Tugu Gede berada. Let's go! Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kita telah sampai di Kampung Cengkuk. Dan ini terletak di Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Nah teman-teman, kita bisa melihat suasana yang ada di Kampung Cengkuk ini masih asri dan juga sejuk. Nah saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Jaya Baut, yang mana beliau ini merupakan salah seorang juru rawat di situs Tugu Gede Cengkuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erwan. Ya, silakan. Apa kabar, Pak? Baik. Oh ya, silakan masuk. Ya, terima kasih, Bapak. Erwan selama ini kemana wae itu? Ada, Pak. Akhir-akhir ini Erwan lagi sibuk kuliah juga, jadi memang jarang main ke sini gitu. Oh gitu. Nah, tujuan saya ke sini, Pak, teman-teman dari Conservation Med nih pengen tahu terkait sejarah dari situs Tugu Gede Cengkuk itu seperti apa. Nah mungkin Pak Jaya bisa sedikit cerita terkait bagaimana sejarah dari situs Tugu Gede Cengkuk. Oh iya, gak apa-apa. Itu apa pasti dipangparkan itu ya. Iya. Tentang situs Tugu Gede, itu zaman peradaban Sunda kuno, itu masih Pajajaran masih kena aktif. Itu menhir kalau bahasa nasional. Nah itu Tugu bahasa Sundanya. Tugu itu tempat pemujaan zaman megalitik. Itu zaman megalitik itu alat batu, tumpak batu, pisau batu. Itu abad ke-1, abad ke-2 itu budayana udah canggih, itu bisa ngolah tanah liat, itu alat rumah tanggana, itu tanah liat. Abad ke-3 itu udah beki canggih, itu udah budayanya udah ningkat, itu udah ada keramik atau perunggu itu ya. Itu tembuhan-tembuhan dari situs Tugu Gede ya. Dikira dongeng orang tua zaman dulu itu kerajaan Cina ke Pajajaran udah masuk, namanya Cengkok itu. Manta kampung ini disebut nama Cengkuk gitu ya. Baik Pak Jaya, terima kasih banyak sudah memberikan sejarah terkait situs Tugu Gede Cengkuk itu seperti apa. Nah mungkin kira-kira Pak, kapan nih kita bisa ngajak teman-teman dari Conservation Med untuk jalan-jalan diajak ke situs Tugu Gede Cengkuk? Iya, nggak apa-apa. Kalau sekarang gini itu udah sore ya, itu udah sore. Nanti aja ya besok pagi itu dikarenakan ini kebetulan puasa itu betul, menyiapkan itu untuk buka puasa. Boleh. Oke teman-teman Conservation Med, jadi kita besok pagi akan berkunjung ke lokasi situs Tugu Gede Cengkuk karena hari ini sudah menjelang sore juga dan kita akan persiapan untuk buka puasa. Amin. Sing berkah puasa dinten ieu. Amin.
Eta teh tos aya cariosan di Aya, Karuhun di gitu. Karuhun. Margi Mohon. Karuhun itu moal ngalinglungkeun bisi ka hukum urang ngaruksak gunung. Gitu. Mohon. Nah, ngan gunung mana anu kudu dilestarikeun? Gunung mana anu kudu dipuji? Mohon. Margi saur Karuhun kapungkur mah pamatang budak urang kayuan, lamping awian, lebak sawahan, Oke. anu legok balongan. Halo, selamat pagi teman-teman Conservation Mate. Tadi pagi kita sudah melaksanakan sahur dan sekarang sudah menunjukkan pukul 6. Dan saat ini saya sedang berada di tempat pengolahan gula aren. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya Pak, jadi saya ingin melihat proses pembuatan gula aren itu seperti apa. Apakah diizinkan Pak? Silahkan. Terima kasih Pak. Halo Andi. Ya, jadi untuk proses pertama itu di ini dulu ya Pak, disaring dulu. Disaring dulu. Biasanya memang ada kotoran-kotoran. Ada semut, ada larunya. Biasanya dalam satu wajan ini berapa ini Pak? Liter atau? Paling jadi gulanya sekitar 7 kilo. Untuk proses ininya berapa lama Pak biasanya? Paling 5 jam Oh 5 jam sampai benar-benar jadi. jadi gula aren. Nah teman-teman Conservation Mate, kita bisa lihat bahwa di dalam wajan ini air gulanya sedang mendidih dan ini masih membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam untuk tahap akhir ya Pak. Mohon. Nah kira-kira Pak, apakah ada gula yang sudah jadi? Ada ini. Boleh lihat Pak. Contohnya. Kalau ini gula semut. Gula semut ya. Ya. Teman-teman bisa lihat ini merupakan gula semut. Kalau ini gula golong. Nih. Oke teman-teman Conservation Mate, saat ini kita akan berangkat menuju lokasi yaitu situs Tugu Gede Cengkuk yang menempuh jarak kurang lebih 500 meter. Pak, ayo kita berangkat. Ayo. Nah teman-teman Conservation Mate, saat perjalanan menuju situs Tugu Gede Cengkuk kita bisa melihat bangunan yang ada di belakang saya, yaitu merupakan gedung tempat di mana temuan-temuan benda purbakala di situs Tugu Gede Cengkuk itu diletakkan. Di sini kita bisa melihat adanya arca dan juga beberapa temuan keramik dan juga berbatuan. Yuk kita lihat ke dalam. Oke teman-teman Conservation Mate, mari kita lanjutkan perjalanan menuju situs Tugu Gede Cengkuk. Kumaha ya kan aya nu ngaganti kan. Oke teman-teman Conservation Mate, saat ini saya sudah berada di kawasan kompleks situs Tugu Gede Cengkuk. Nah saat ini kita akan eksplorasi ada apa saja sih di kawasan situs Tugu Gede Cengkuk ini. Mari Pak. Mari. Mari.
Oke teman-teman Conservation Mat, saat ini kita sedang berada di salah satu batu yang ada di kawasan ini. Ini merupakan tempat bersuci sebelum kita masuk ke situs Tugu Gede itu sendiri. Ini tuh namanya tempat batu suci atau Betul, itu Betul, ya, tempat suci bebersih sebelum mau manjat naik ke pemujaan itu. apakah ada nama lain Pak? Menurut arkeolog ini namanya batu apa Pak? Kalau menurut arkeolog itu batu backup Batu namanya. backup, iya. Kalau zaman dulu itu dibikinnya dari batu, itunya dibikin secara manual itu untuk peribadatan manjat ke atas. Oke teman-teman, kini yang dimaksud itu adalah batu betap ya. Jadi teman-teman bisa lihat bentuknya seperti zaman sekarang yang modern, itu tempat pemandian atau perendaman yang ada di hotel-hotel. Nah teman-teman juga Conservation Mat bisa ngelihat di sini itu ada lubang. Nah kalau misalkan kotor itu tuh nanti harus dibersihkan gitu. Nah teman-teman biasanya ini dibersihkan ditaburi bunga karena ini harus suci teman-teman. Oke Bapak, ini saya melihat ada yang menarik Pak di kawasan ini. Ini seperti punden berundak ya Pak? Memang betul punden berundak. Kalau di Pangguyangan 7 tingkat. Kalau di sini mah 3. Itu yang serak sih, yang 3 generasi itu. Generasi. Kotak 3 teras gitu terasnya. Kalau boleh tahu Pak, fungsi dari punden berundak ini apa ya? Fungsi punden berundak itu tokoh adatnya di situ. Dikarenakan ada struktur bangunan itu Bangunan. penyangga tihang ada gitu. Ada penyangga tihangnya. Ya. Terus ini Pak di depan ini ada seperti kursi ya Pak? Itu tempat diskusi. Kalau ada yang ngalanggar aturan adat di sini, itu diskusinya di sini dirapatkan. Kalau sekarang mah DPR lah gitu ya. Iya betul. Termasuk DPR kalau zaman sekarang. Nah, untuk kursi-kursi ini Pak kira-kira apakah ada misalkan kursi pertama untuk siapa, kursi kedua untuk siapa? Itu kursi yang ketiga itu untuk ketua adatnya. Ketua adat, ya. Kalau di zaman kerajaan itu untuk rajanya. Yang menteri-menterinya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu menteri-menterinya. Itu gandengannya. Kalau sekarang itu ajudannya. Gitu. Jadi nanti dari raja dari atas itu nanti turun ke bawah. Turun ke bawah itu. Udah pada kumpul mau diadili itu baru. Gitu. Oke teman-teman Conservation Mat, saat ini kita akan lanjut melihat batu lumpang yang ada di sebelah sana. Mari Pak kita lanjutkan. Ayo. Pak, saya melihat di depan ini ada yang menarik nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu ini batu apa Pak? Ini batu kasur namanya. Batu kasur. Tempat para putrinya itu anak-anaknya ketua Istirahat di adat sini ya, berarti. ya. Kalau zaman dulu itu anaknya raja, itu Anaknya para raja. putrinya. Itu ada bantalnya, ada gulingnya, ada tempat penyendernya. Jadi benar-benar mirip Iya. kasur Pak. Kalau makanya. orang-orang arkeologi namanya dolmen. Oh gitu. ya dolmen. Dolmen dikarenakan ada batu lebar disebutnya dolmen. Dolmen. Iya. Tapi kita mengenalnya masyarakat sini sebagai batu kasur. Batu kasur, ti nenek moyang saya udah batu kasur namanya itu. Ya gitu aja. Ya. Mungkin Pak kita sambil lanjut. Ayo, silahkan. Ya berarti ini kita sudah sampai Pak di batu lumpang ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu ini tuh fungsinya sebagai apa Pak batu lumpang itu? Batu lumpang itu fungsinya numuk obat-obatan tradisional. Tradisional. Nah, misalnya masyarakat adat sekitar di sini luka, luka, atau sakit itu numuk obat-obatan di sini. Apa itunya pengobatannya? Yang cari pengobatannya itu bibijian, itu cuman tabib-tabib gitu. Yang tabib-tabib yang udah ampuh itu. Yang seterusnya batu lumpang ini ke masyarakat adat itu ditinggal tina alam batunya. Sekarang kayu namanya lisung namanya jadi itu. lisung. Ini mirip dengan permainan zaman sekarang Pak, yaitu congklak. Berarti Iya. masyarakat juga mengenal sebagai batu congklak. Tapi masyarakat adat enggak. Oh, masyarakat adatnya enggak, tapi masyarakat di luar. Masyarakat di luar itu menyerapai itu batu congklak. Masyarakat adat udah ngerti itu batu lumpang namanya. lumpang. Gitu.
Nah, jadi teman-teman Conservation Med, kita sekarang sudah berada di Batu Lumpang. Nah, ini tuh biasanya berfungsi sebagai tempat pengobatan gitu. Jadi jika ada masyarakat yang luka atau sakit, biasanya Para tabib. tabib itu menumbuk obat tradisional di sini. Oh, Air Hewan, itu Abah mau nunjukkan itu zona inti situs Tugu Gede ya, itu menhirnya itu ya. Ini jalan melalui situs Tugu Gede tadi. Iya betul, zona intinya. betul. Tadi kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak terkait lokasi atau luas daerah ini Pak, kawasan ini kira-kira berapa hektar Pak, kalau boleh tahu? Ya, yang udah yang keselamatkan dari nenek saya itu cuman 2 hektar. 2 hektar untuk Iya. kawasan ini. Yang lainnya itu udah digarap keluarga. Ini berarti zona inti tadi Pak, kita sudah sampai kawasan. Iya, nah ini yang zona intinya. Menhir itu namanya itu orang-orang arkeologi menhir. Gitu. Kalau orang Sunda namanya itu Tugu Gede. Gitu. Ini batu paling tinggi yang ada di kawasan ini. Ya tingginya itu cuma 4 meter. 4 gitu. meter. Iya. Ini yang sakralnya. Tempat sakral, jadi benar-benar pusatnya di Iya, sini tempat pusatnya semedi. ritual Gitu, semedi, ya. Kalau zaman sekarang itu tempat peribadatan tempat itu. peribadatan. Nama masjid gitu ya. Kalau orang arkeologi tempat pemujaan, memang betul itu tempat pemujaan, itu pemujaan ke roh nenek moyang kita semua itu. Di sini tempatnya. Berarti biasanya kalau boleh tahu Pak, tempat orang itu di mana Pak? Ya. Apakah ada yang duduk atau Kalau misalnya zaman sekarang itu sakralnya yaitu imamnya yang di sini imamnya di duduknya sini? ya. Yang jamaahnya di sini aja gitu, lingkungan ini. Gitu. Kalau mau ritual itu. Iya. Biasanya ada bentuk kalau dulu kan ada apa namanya Pak, kayak sesajen kah atau Ada sesajen masih digunakan Masih gitu digunakan. untuk orang luar, tapi Abah enggak, Abah cukup di rumah gitu. Untuk pribadi Abah gitu. Ya. Untuk pengunjung itu wisata religi silahkan itu, mau sesajen di sini silahkan, enggak ngerarang itu ya. Cuman Abah itu yang punya sejarah enggak di sini. Enggak di sini. Udah aja di rumah gitu ya. Kita sambil jalan juga. Ya. Sambil keliling itu tebalnya itunya diameternya. Diameternya kalau boleh tahu berapa Pak? Itu tebalnya itu 80 cm 80 cm. ya. Tingginya tadi 4 meter. Ya, itu 1,20 meter itu lebarnya. Nah, Conservation Med, dengan sampainya kita di Tugu Gede ini, maka berakhir pula jalan-jalan kita di kawasan situs Tugu Gede Cengkuk ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jaya sudah menemani saya untuk mengeksplor kawasan situs Tugu Gede Cengkuk ini. Sama-sama ya dari Abah. Banyak terima kasih situs apa ya yang dikunjung ya. Iya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut jalan-jalan lagi di situs Arca Domas, daerah Tapos di Bogor bersama Teh Fitri. Terima kasih Kang Erwan. Halo Conservation Med, perkenalkan nama saya Fitrianti, Duta Tanah Halisa 2021 Kabupaten Bogor. Nah, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Azhar. Nah, lokasi ini tuh adalah lokasi titik terakhir yang dapat ditempuh oleh kendaraan roda 4. Tadi sih kurang lebih kami kesini 1,5 jam nih dari kota Bogor. Setelah Kang Erwan mengajak kalian jalan-jalan di situs Tugu Gede Sukabumi, sekarang saya ingin mengajak kalian semua untuk berwisata di situs Arca Domas, tepatnya di Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Nah, situs Arca Domas ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yuk, let's go! Halo teman-teman, nih aku lagi di perjalanan menuju situs Arca Domas. Lihat, ini ada pemandangannya.
akhirnya kita sampai di gerbang kawasan situs Cibalai. Nah, untuk melihat situs Arca Domasnya, kita harus naik ke atas nih teman-teman. Yuk ikutin, let's go! Nah, kita sudah sampai di kawasan situs Arca Domas. Kita akan lihat nih, ada apa aja sih di dalamnya. Yuk! Halo Conservation Mate. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Denny selaku juru pelihara dari situs kawasan Cibalai. Nah, Bapak, saya ada pertanyaan nih. Jadi tadi kan kami ke sini untuk melihat situs Arca Domas. Nah, tetapi di gerbang tadi tuh tulisannya tuh situs kawasan Cibalai. Itu tuh apa ya, Pak, perbedaannya? Iya. Perbedaannya itu kan namanya situs kawasan Cibalai ya. Jadi kawasan itu satu situs ya, atau berapa, ada 8 ya, ada 8 situs, jadi dinamain kawasan Cibalai. Cuman ini yang dinamain Arca Domasnya yang ini yang dikelilingi pagar di sini. Oh gitu. Jadi situs Arca Domas ini adalah bagian dari situs kawasan Cibalai gitu ya, Pak. Situ. Ada situs Jambi Paciing, Batu Bergores, ini banyak ya. Jadi dicukupnya satu kawasan ya. Iya. Kalau gitu kita boleh masuk nih, Pak? Iya, boleh masuk aja. Oke. Yuk, mari Pak. Mari. Yuk, silakan masuk. Ya. Nah, Pak, kalau ini tuh bentuk situs apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Ini yang dinamain situs kawasan Cibalainya yang ini ya, masyarakat di sini. Ini bentuk bangunannya ini Punden Berunak. Terdiri ada bentuk batu menhir yang berdiri tegak, itu namanya batu menhir. Oh, yang ini yang tegak. Iya, batu menhir situ. Ini juga sama, Pak? Iya, ini gitu. Sama. Oke. Oh gitu. Kalau gitu kita lanjut lagi ya, Pak? Iya, siap. Pak, biasanya nih kalau yang kesini tuh siapa aja nih, Pak? Dari mana? Terus kalau ke situ ngapain nih, Pak? Kalau ke sini kan ada juga yang dari Bekasi, dari Tangerang gitu. Cuman orang yang ke sini kan kebanyakan itu salah satu wisata religi ya di sini. Salah satu untuk berdoa sini. Ini salah satu ada peninggalan nenek moyang di sini. Tapi rame, Pak, nih kalau yang datang ke sini. Biasanya kalau bulan-bulan tertentu ya ke sini banyak tuh, semacam Mulud, satu Muharram gitu. Jadi hanya bulan-bulan tertentu. Iya, bulan tertentu, aja, apalagi ya, malam Jumat tuh, malam Jumat Kliwon ada. Kebanyakan malam ke sini. Oke. Pengunjung itu kebanyakan malam ke sini. Ya. Sekarang kita mau lanjut kemana nih, Pak? Itu lihat yang kayak bentuk batu muka ya, yang yang Arca Domasnya nih. Iya, siap. Oke. Ini teras yang kedua nih. Ini yang namanya teras kedua. Banyak batu-batu menhir yang berdiri tegak ini. Iya, tapi kok ini udah ada alur jalannya iya, sendiri ya? Emang udah ada dari dulu. Iya. Ya, hati-hati licin. Yep.
ini yang dinamain arca domas atau kayak bentuk muka ya. Kayak bentuk muka ini seperti iya. ini. Kayak Kalau bentuk arti muka. dari arca domasnya itu apa, Pak? Ya, kalau arti arca domas itu, arca itu kan patung ya. Iya. Domas itu 800. Harusnya ada 800 patung, cuman di sini kan nggak ada patung atau nggak ada arca, cuman kebanyakan batu-batu yang berdiri tegak ini yang dinamain batu menhir ya. Oh, jadi si arca domasnya ini bukan disebut patung, bukan juga Iya, arca. bukan arca. Ini bentukannya emang kayak gini. Ini yang paling unik nih, Pak. Yang paling unik ini. Jadi masyarakat di sini sebutannya kayak bentuk patung atau arca ini seperti ini. Baik, Pak. Kalau di sini ada keunikan apa lagi nih, Pak? Kalau keunikannya ini ada batu ya yang bersegi 4. Ini juga keunikannya bisa ada suara ya, Oh, apa ini kayak bisa gamelan jadi ya, suara. tuh. Yang ini tuh. Oh iya benar. Ya. Tuh, gini nih. Gamelan Soalnya kalau di sini. yang lain Yang lain enggak. mah enggak. Ini Iya. di sini juga ujungnya mah enggak nih. Cuman ini doang ujungnya. Tuh. Mungkin kalau dipukulnya lebih keras dia Iya. suaranya lebih lantang. Suaranya ya, Pak? lebih ini lagi. Untuk batu yang bunyi kayak gini Cuman ini cuma doang, aja, Pak? cuman ini doang kayak gamelan. Unik ya. Unik ini. Bisa. Orang-orang zaman dulu ya. Iya. Ini tuh. Nah teman-teman semua, akhirnya kita udah selesai mengelilingi kompleks situs Arca Domas. Nah buat kalian yang mau datang ke sini, kalian bisa langsung aja menemui Pak Denny Iya. untuk mengajak kalian mengelilingi dan menjelaskan mengenai situs Arca Domas ini. Betul kan Pak? Iya betul, bisa ditemanin sama bapak. Nah. Iya. Oke Bapak, kalau gitu terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Ya, Iya. sama-sama. Nanti saya main-main lagi Iya, deh Pak ke siap. sini. Ntar Sampai ketemu ya Iya, Pak. sama-sama. Iya. Biar ketemu lagi.